Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita spesial nih, Rocky Gerung officialnya cukup spesial. Karena tidak seperti biasanya saya cuma ngobrol berdua dengan Bung Rocky. Tapi ada satu partai kemarin yang sudah mulai mendeklarasikan mau melakukan judicial review. Jadi ini namanya Partai Gelora. Nah, karena sudah mau judicial review presidensial threshold 0% dan parliamentary threshold 0%, jadi kita nganggap ini sekutu gitu ya Bung Rocky ya. Ya, kita tagih dulu ini jujur apa enggak nih mau bersekutu gitu. Iya. Karena siapapun yang mau bergabung untuk menggugat atau mengajukan judicial review 0% itu bagian dari kawan kita gitu. Ini kita belum pemilu udah ditagih nih. Iya. Jadi either with us or either with enemy, begitu ya. Tapi kalau Anda sendiri gimana Bung Rocky? Pernah percaya nggak kalau yang ngomongin bahwa akan mengajukan PT ini dua loh, ada PT Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold. Itu Kalau Gelora. lihat dari logo partainya sih ya kita percaya aja karena gelombang kan memang mesti diaktifkan. Kalau gelombang nggak diaktifkan itu bisa jadi tsunami nanti itu. Jadi gelombang itu mesti dipecah supaya dia tidak akumulasi itu. Oke. Kita tanya dulu ya. Kita tanya karena saya jujur kemarin agak kaget ketika nonton Gelora Talk ya. Anda kebetulan juga hadir ya, Bung Rocky. Ya. Ini nggak salah dengar nih saya gitu karena idenya itu sangat luar biasa. Satu presidensial threshold, ada satu presidensial threshold dan parliamentary threshold. Yang kedua itu menurut saya yang agak saya bikin kaget adalah katanya itu Partai Gelora ini akan mengusulkan nggak ada fraksi di DPR. Waduh, padahal harapan orang nggak usah fraksi deh. Jangan ada recall atau pergantian antar waktu karena selama ini kan banyak anggota DPR tuh nggak berani ngomong karena adanya recall ini ada dan kalau nggak salah ini tapi saya begitu lihat Bung Fahri ini percaya karena dia kan melawan itu gitu ya. Ya. Jadi tapi saya nggak begitu tanya melawan dan menang. Cuman saya udah bilang pada waktu itu kalau menang kalau nggak salah tuntutannya 30 miliar gitu ya. Saya bilang masih ada uang dengernya. Sampai sekarang nggak clear ini. Saya nggak tahu apakah cair atau tidak kan. Ya. Oke, kita tanya dulu siapa yang mau menjelaskan ini serius atau tidak. Coba saya ketum dulu nih. Ketum dulu ketum. Ini kan ketum nama ketum Gelora ini yang kita kumpulin ya. Iya. Jadi Mas Hersu, Bung Rocky ini begini. Kita ini sedang mengalami penurunan demokrasi yang dahsyat. Ya. Dan harus kita akui bahwa pemilu 2019 kemarin itu adalah pemilu terburuk dalam sejarah politik kita. Gitu ya. Agree. Jadi harus dilakukan satu perombakan dalam sistem politik kita secara keseluruhan. Coba dikasih dulu pembuktian bahwa dia terburuk. Jangan-jangan sebetulnya ini cuma hoax doang. Fiksi. Yang pertama itu adalah ongkos nyawanya terlalu banyak. Oke. Ongkos nyawa, yes. Jadi ya ada hampir 1.000 orang ya meninggal ya. Ya, jadi ongkos nyawa ini tidak pernah terjadi di negara lain, kecuali kalau pemilunya kacau orang saling bunuh-bunuhan, itu lain. Ini kan nggak jelas kematiannya gitu. Jadi yang mati ini petugas dan tidak ada konflik terbuka, ya kan? Jadi kita bisa membuat banyak tafsir, tapi paling tidak tafsir husnuzonnya ini mereka ini overload, kecapean jadi ya. Kecapean, bebannya berlebihan. Itu 5 pemilu dijadikan satu ya. Iya kan? Ya, ada jadi bebannya itu menyatu di satu waktu. Nah, di tengah polarisasi yang dahsyat kemarin itu, orang kan jadi mau memilih yang mana karena pasti fokus orang kan ke pilpres. Sementara yang terlibat dalam pemilihan itu kan puluhan ribu, gitu kan? Iya kan? Sebagai calon ya, baik calon legislatif, itu ya, misalnya untuk pilkada pusat, untuk pemilihan legislatif untuk pusat ataupun provinsi ataupun untuk daerah kota, dan kabupaten DPD, ya, kan? plus presiden gitu. Ya, ini 5 terlalu banyak, itu satu. Jadi ini ongkos nyawa ini tidak bisa kita tolerir gitu. Jadi saya tidak membayangkan bahwa misalnya 575 orang DPR yang duduk sekarang di Senayan misalnya itu duduknya di atas tulang belulang nyawa para penyelenggara pemilu itu. Oke, total itu gimana? Itu
fenomenal betul ya kalau kita lihat bahwa 900 korban dan itu adalah panitia penyelenggara. Memang itu memang overload pasti itu. Tapi biar itu keputusan kasat matanya overload. Tapi nanti akan ada sejarawan yang akan menganalisis apa sebetulnya penyebab kematian itu. Dan saya dulu dengar bahwa beberapa segmen masyarakat sipil kita itu melaporkan ke PBB itu soal itu. Jadi oke, itu kita tunggu dulu, tinggalkan. Tapi jadi ini yang dramatis, yang sangat dramatis adalah setiap kursi DPR yang 500 orang itu dia duduk di atas 2 makam gitu. Karena 900 orang kan, jadi memang 1 banding 2 tuh. Iya, hampir 1 banding 2 ya, 570 sekian 75 ya. Ya, satu. Itu dari sisi prosesnya. Sekarang kalau kita perdalam lagi dari sisi falsafah dasar dari demokrasi itu sendiri adalah kan partisipasi. Iya kan? Partisipasi kita itu begini, coba kita lihat dalam setiap pemilu itu kan yang diukur adalah bagaimana kita melihat partisipasi itu. Orang kan juga melihat yang namanya voter turnout itu ya. Voter turnout biasanya sekitar 70-80% dari total daftar peserta pemilu kan. Daftar pemilih tetap DPT gitu ya, daftar pemilih itu. Sekarang kalau misalnya populasi kita sekitar 270-an juta dan DPT kita itu sekitar 200-an plus minus ya, 205 atau mungkin nanti naik jadi 210 gitu ya juta. Sekarang itu sudah kita kurangi 20-30% karena tidak ikut. Iya kan? Dari VTO misalnya yang 70 sampai 80% ini kita potong lagi. Suara tidak sah. Iya kan? Itu juga jumlahnya besar. Kemudian kita potong lagi dari partai-partai yang tidak lolos threshold. Hangus ya, padahal mereka sebenarnya suaranya dapat tapi tidak memenuhi parliamentary threshold. Jadi kira-kira dari 575 orang yang duduk di Senayan ini, kira-kira itu tidak sampai 50% tingkat representasinya pada akhirnya. Gitu ya. Nah sekarang kita mesti melihat bahwa yang kita pikirkan bukan hanya partisipasi yang harus kita tingkatkan, tapi juga jangan ada suara yang sia-sia. Suara yang sia-sia, suara rakyat yang sudah datang nyoblos nih, tapi sia-sia karena hilang. Apa yang menghilangkannya salah satunya adalah threshold. Iya kan? Ini parliamentary threshold yang ini ya. Ini untuk parliamentary thresholdnya. Jadi kita tidak ingin ada suara yang sia-sia yang sudah ikut nyoblos itu. Sebab pada akhirnya bobot representasi dari seluruh anggota DPR yang ada sekarang itu bisa tidak sampai 50%. Gitu ya. Itu menurut saya ini sangat. Ini kan persoalan legitimasi ya. Ini persoalan legitimasi. Di satu sisi ini juga menunjukkan kenapa sistem distrik itu jauh lebih fair dalam kompetisi pada akhirnya gitu ya. Nah sekarang kalau kita kembali kepada sisi yang lain yaitu presiden threshold seperti itu gitu ya. Kan dengan memasang 20% kan tujuan kita adalah kan pikiran dasarnya begini, supaya orang yang terlibat yang sebagai capres itu memiliki basis legitimasi yang kuat, basis dukungan yang kuat, minimal 20%. Kan itu pikirannya kan. Walaupun sebenarnya kita itu presidensial, bukan sistemnya parlementer kan? Kan itu pikiran dasarnya. Pikiran dasar inilah yang sebenarnya yang salah menurut saya, karena kita memandang basis legitimasi itu dari persentase ini. Iya kan? Sekarang kita kan apa perlunya pada akhirnya basis legitimasi itu diperlukan dalam pencalonan, padahal toh dia akan dipilih oleh rakyat kan? Iya kan? Basis legitimasinya itu adalah pada persentase angka keterpilihannya, bukan pada dukungan awalnya. Dengan membatasi dukungan awal seperti itu, Anda membuat bias dalam persepsi tentang basis legitimasi. Basis legitimasi bukan di situ. Seseorang menjadi kuat misalnya sebagai presiden karena didukung oleh 60%, 70%, atau 50+1. Kan itu kan intinya. Itu basis legitimasi yang mestinya kita pikirkan di situ. Bukan pada basis dukungan awalnya. Karena itu misalnya dengan persentase
threshold yang besar seperti ini, partai yang paling diuntungkan itu adalah partai yang menengah. Mereka selalu menjadi komplementer, tetapi dapat untung. Cuma tidak akan pernah punya capres. Iya. Iya kan? Ya, pelengkap, bukan pelengkap penderita, dia pelengkap yang berbahagia. Nah, karena itu saya sudah kan gitu ya. Iya, pelengkap yang berbahagia. Iya. Tapi saya bisa membayangkan bahwa mana ada partai tengah yang punya pikiran untuk mencapreskan orangnya, kadernya atau pimpinannya, kan nggak ada kan? Oke. Nggak ada. Dan karena itu ada satu hal yang substansial yang terjadi di sini yang kita bunuh secara sistematis, yaitu kaderisasi kepemimpinan dalam partai politik. Nggak pernah ada. Biasanya partai menengah kalau punya capres ya hanya untuk bargain saja gitu. Ya, pengen kan? kalau bisa dapat menteri lah gitu Paling paling ya. dapat menteri, dapat seperti itu. Iya. Ya. Atau Itu cari one dia. ticket ya kan. Iya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat tadi yang pertama itu soal banyaknya sekali petugas yang meninggal dunia dan itu diduga karena di overload. Iya. Gitu. Berarti Anda ini tidak sepakat dengan menggabungkan pemilu dalam satu waktu ya bersamaan. Sebenarnya kan konsepnya bisa kita atur 1 tahun. Ini kan sistem yang bisa kita sepakati saja gitu. Oke. Sudah diuji coba begitu, hasilnya begini nih. Iya. Iya kan? Hasilnya begini nih. Dan menurut saya sekali lagi ini adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah kita gitu. Gitu. Ya. Jadi apakah kemudian mau diulang lagi gitu ya pada tahun 2024 dan lebih dahsyat lagi ini pilkada yang serentak juga lupa ya pada tahun 2024 Nah, nanti kan dia pilkadanya dipisahin gitu ya. Oh, oke. Tapi di tahun yang sama. Tahun yang sama juga. Iya. Iya. Makanya nanti judicial review yang kita ajukan itu akan ada 3. Satu presiden threshold-nya, yang kedua adalah parlemen threshold, dan yang ketiga adalah pemisahan pileg dengan pilpres itu loh. Ya. Ini sebelum Bung Rocky nanggapin, kita minta ke Wakil Ketua Umum nih. Ada dissenting opinion terhadap dari karena kita ini penting nih sekarang dissent. Perlebar ini ya, basis analisisnya kan gini ya, kan orang tuh belakangan tuh kan banyak menulis buku tentang bagaimana demokrasi itu mati, ya. Termasuk buku Levitt yang terkenal pernah dibaca oleh demokrasi dah. Sebenarnya kan demokrasi itu mati kan kalau kita lihat itu dua sisi ekstrim dari demokrasi. Satu, demokrasi itu kan nilai-nilai ideal. Itu apa namanya? Memang kadang-kadang ironi demokrasi itu. Satu sisi dia bicara tentang nilai-nilai ideal, tapi di sisi lain itu dia merujuk kepada aktivitas yang paling kasar sebenarnya. Nyolokin paku di kertas itu kan kasar sekali sebenarnya. Tapi di sini kita bicara human right, equality before the law, ya, mayoritas dan sebagainya. Nah, tapi bagaimana dia mati kalau sekarang kita tadi Pak Anies memulai dengan kualitas demokrasi kita yang turun, ya memang saya membacanya itu kalau kesimpulannya penulis-penulis itu adalah mulai hilangnya cita rasa tentang demokrasi. Yes, itu rasa. Taste kita itu, karena demokrasi itu kan pikiran-pikiran ideal. Taste kita tentang demokrasi itu hilang. Dan menurut saya itu yang agak hilang. Ya. Tadi saya mendengar percakapan Pak Anies sama Bung Rocky itu kan kira-kira yang hilang itu di kampus itu hilang, di media itu hilang, di partai politik itu hilang. Memang ya awalnya hilang di partai politik dulu. Ya, kira-kira lalu menerobos kekuasaan itu masuk kampus, jadi cita rasa demokrasi di kampus juga hilang. Keinginan para guru besar itu untuk membela independensinya sendiri bahkan itu hilang. Saya pernah jadi wakil ketua DPR yang mewakili dunia pendidikan, pernah dilarang masuk kampus. Itu gara-gara dianggap oleh kampus, ya, terutama rektornya, akan mengganggu posisi dia yang dia berada dalam struktur pejabat-pejabat kementerian dalam kementerian pendidikan. Jadi memang itu hilang. Di media pun sekarang ya media lebih kena tsunami ya setelah gelombang sosial media ini kan dunia menjadi bentuk. Itu untungnya saya kira. Makanya FN yang ada. Jadi saya
baca ada ada orang kirim gambar ke saya, ada seorang podcast begitu, bikin iklan sekarang. Apa Anda masih menonton TV begitu? Iya. Itu dia mau melawan. Jadi sebenarnya itu memang kematian ini terasa gitu, pelan-pelan dia, ya. Tapi itu dimulai dari partai politik. Partai politik itu berhenti menjadi lembaga berpikir. Partai politik itu menjadi power dealer. Kerjaannya tiap hari itu memang bagaimana memperdagangkan power yang mereka punya, ya kan, suara mereka di DPR, pengaruh mereka di kementerian, ya kan, kalau seorang menteri kemudian menjadi ketua umum partai, ya kerjaannya hari-hari kira-kira bagaimana ngambil sebanyak-banyaknya dari situ, dan partai politiknya terlibat. Karena begitu rapat di DPR, kira-kira warning pertamanya, kita udah dapat menteri nih, jangan kritik, gitu. Kan kira-kira begitu. Nah, jadi ini kematian ya, yang saya. Barulah tadi kematian yang disebut panjang oleh Pak Anies tadi itu adalah betapa kita tidak mengerti bagaimana menyelenggarakan sebuah persaingan yang luhur gitu, ya kan, sehingga kita mereduksi ya, yang kalau saya mungkin bukan untuk menambahkan ya, kalau saya membaca kekeliruannya itu sebenarnya gagal membaca kemauan konstitusi. Konstitusi kita itu maunya Republik ini luas ya, dari Sabang sampai Merauke. Republik kita itu sebenarnya melarang, atau konstitusi kita itu melarang pemilihan itu 2 orang langsung gitu. Sebenarnya itu mesti dibilang melarang. Bagaimana caranya tiba-tiba suatu hari rakyat Indonesia dari begitu banyak pulaunya, bahasanya, jagoan-jagoannya yang sudah jadi kepala desa, bupati, wali kota, at the end diambil dari kamar cuma disodorkan 2 orang, yang kita tidak tahu mereka berasal dari mana sebetulnya orang ini gitu, dan kita terpaksa harus memilih hanya orang itu yang nggak pernah ada dalam survei atau nggak pernah kita dengar, tapi karena ada kemauan diam-diam ya kita, karena kita nggak tahu terus terang ya. Waktu itu kita nggak usah sebut nama, ada calon mengatakan telah disepakati berdua di dalam ruangan. Enak betul gitu loh. Nah, sementara menurut saya konstitusi maunya ya kalian harus banyak, karena itu nggak boleh pada putaran kedua pada putaran pertama itu hanya 2 kandidat. Makanya waktu itu pernah surat KPU yang menetapkan calon presiden Jokowi Ma'ruf untuk menjadi presiden dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Karena berdalih Mahkamah Agung bahwa konstitusi tidak memaksudkan, tidak membolehkan hanya 2 kandidat, karena kan thresholdnya itu dibuat juga kemenangan itu ada popular vote, ada electoral vote. Electoral vote-nya di kita ini kan provinsi kemarin itu. Nah, kalau tidak bisa mendapatkan rata-rata di lebih dari 50%, sekitar 20% suara di provinsi, dianggap gagal. Itu makanya kemudian Mahkamah Agung membatalkan itu. Jadi, kalau saya kembali ke situ aja, maunya konstitusi itu apa? Suruh tarunglah orang-orang ini. Ya, Bung Rocky tadi mengatakan, siapa yang ngacung tangan mau maju, jangan duitnya dulu. Yang sekarang ini kan masalahnya kan yang ngacung tangan ini, saya punya uang. Kan begitu. Jadi pikiran nggak punya, tapi uang punya, Bung Rocky. Makanya dia tunjukin uangnya dulu dengan membombardir. Dan uangnya kelihatannya bukan uang dia sendiri juga. Kayaknya sih. Gitulah kira-kira saya membaca maunya konstitusi. Iya. Bung Rocky, kalau dilihat tadi dua pemahaman dari Bung Anies Mata dan Bung Fahri, cocok nggak jadi sekutu tuh? Sebelum saya jawab itu, saya roasting dulu nih Fahri. Wah, berarti. Jadi, Iya. Jadi coba bayangkan Fahri Hamzah ini bolak-balik ketemu Jokowi. Tapi kok pikirannya masih bersih gitu ya? Tidak terjemari oleh pikiran istana, coba. Iya. Kan ini ajaib tuh. Iya. Jadi kira-kira apa sebabnya begitu Anda masih bisa bertahan untuk tidak terkontaminasi atau polutif lah gitu. Tidak polutif dengan pikiran istana. Ini pertanyaan netizen, saya bacain tadi.
Silakan Pak Fahri. Iya, oke. Jawab dulu. Iya benar, ini sorry, ini memang orang paling banyak dicurigai ini. Ya, kita perlu bikin clear ini. Saya punya pembacaan tentang apa namanya kultur feodal ya, dalam tubuh bangsa kita ini. Dan itu sudah menjadi penyakit yang agak berkarat, agak berat penyakitnya. Jadi cara orang memplease orang, cara orang melihat pemimpin itu sudah agak fatal itu. Itunya itu apa namanya derajat kesamaan kita sebagai manusia ini sudah agak jauh tereduksi. Nah itulah sebabnya mungkin sebagiannya itu orang melihat Jokowi atau orang yang bertemu dengan Jokowi dengan derajatnya agak hina gitu. Berat ini. Netizen, ini argumen Fahri. Ini tergantung dari mana melihatnya. Oposisi iya. Saya itu nggak bisa begitu. Oke. Saya terus terang ya, mungkin kultur pendidikan segala macam ya. Nggak pernah bisa menganggap orang itu apa ya mistik gitu loh. Ya dia aja gitu. Di dalam perutnya ada kotoran. Manusia biasa kayak kita. Jadi ya biasa aja. Nah jadi kalau kita ketemu Pak Jokowi, ya Pak Anies dia harus di roasting juga. Versi dia apa? Dan dia dissenting opinion. Oke. Karena kalau dari sisi percakapan kalau ini ya, kalau kita ketemu Pak Jokowi itu, memang saya ngegasnya gitu. Pak Anies ini agak ngerem juga sih. Iya. Ya artinya Pak Jokowi itu jadinya agak hormat gitu sama Pak Anies, ya Ustadz. Oh, itu. Jadi keustatan itu intensif dalam politik ya. Ya, jadi saya anggap bahwa kan publik lakukan terus-menerus kecurigaan pada Fahri. Tapi saya sering terangkan, Fahri itu otentik. Jadi dia nggak peduli apapun selama dia bisa pertanggungjawabkan tuh. Karena itu saya mereka yang suka WhatsApp itu kenapa teman lu waktu begituan? Enggak, gue bilang dia justru lagi berupaya untuk membawa Jokowi ke wilayah oposisi gitu. Bukan dia yang mau masuk gitu. Jadi dalil itu kita lihat sekarang tuh bahwa kejernihan pikiran itu membuat orang tidak akan terganggu oleh bujukan apapun tuh. Nah, Fahri terangkan hal yang elementer dalam demokrasi itu, yang kita sebut sebagai free competition dan dari garis start yang sama. Jadi saya ingat lagi, bahkan Plato di awal sejarah demokrasi Athena tidak mempersoalkan siapa yang akan terpilih melalui elektabilitas, nggak ada survei di situ. Karena bagi Plato, setiap warga negara punya kemampuan etis yang sama untuk mewakili warga negara yang lain. Itu teori representasinya tuh. Karena itu Plato bilang, ya nggak usah pemilu, ya diundi aja. Karena siapapun yang terundi, dia akan mewakili potensi etis yang sama untuk jadi represent di dalam politik. Jadi kalau kita bilang 0% sekarang, ya itu ide dari awal begitu demokrasi itu. Karena kita percaya manusia itu, kalau dia bisa bercakap-cakap secara etis dengan argumen yang baik, ya nggak perlu kita curigai itu. Tapi justru demokrasi itu memperlihatkan pemburukan karena tadi itu. Yang punya amplop tebal mendahului yang punya otak tebal. Kan itu bahayanya tuh. Nah itu sebabnya kita lagi kampanye supaya intelektualitas mendahului elektabilitas. Di dalam intelektualitas itu ada kematangan moral, integritas, itu satu paket tuh. Nah saya kira itu poinnya, dan saya percaya sekarang bahwa Gelora adalah sekutu kita. Atau begini Bung Rocky, jangan-jangan curiga karena intensitas. Jangan-jangan karena intensitas ketemunya Fahri dan Bung Anies Mata dengan Pak Jokowi kan, dan beliau ini berdua sekarang sudah sepakat dengan 0%, Pak Jokowi jangan-jangan juga sepakat 0%. Pak Jokowi juga tahu akal-akalan Tom and Jerry ini. Dia ngerti lah. Iya. Enggak. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat dari, kan kemarin ada juga dalam perbincangan kita, Anda melihat bahwa ini sebenarnya kalau Pak Jokowi di akhir masa jabatannya ingin meninggalkan legacy, itu pasti bukan jalan tol, pasti juga bukan ibu kota baru, kan gitu ya. Kalau Pak Jokowi mau memberi legacy itu kan harusnya meninggalkan demokrasi yang baik, dan salah satunya kan yang kita perjuangkan bersama ini kan. Betul, bagi Pak Jokowi udah jalan tol udah cukup lah. Sekarang dia perlu jalan pikiran Gelora gitu kira-kira. Dan jalan pikiran Gelora, jalan pikiran kita tuh. Mulai dengan 0%, lakukan pembaruan politik secara masif, secara sistemik, supaya kita tahu bahwa paradigmanya pindah gitu. Dari kebiasaan kita untuk saya mau
roasting. Kan ada paradoks ya. Iya. Pak Jokowi itu rakyat, bukan Prabowo yang lahir Dari elite. elit, Iya. orde lama dan orde baru. Ya, jadi istilah saya itu lahir di ranjangnya Menteri Keuangan orde lama Oke. dan tumbuh menjadi kuat di istananya orde baru, orang kuatnya orde baru. Jadi dia begawan ekonomi di belakangnya, ada begawan militer setelah itu. Jokowi Betul. rakyat biasa, orang yang lahir di pinggir sungai kata dia, dan dia berusaha menghilangkan simbol-simbol otoritas di badannya itu. Dia berpakaian jeans, pakai sneaker kayak Muroki ini juga gitu. Terus dia mau menunjukkan bahwa dia tidak punya mahkota yang perlu ditakuti, kira-kira begitu. Betul. Tapi tiba-tiba dalam satu perjalanan, ya selain bahwa kemudian tokoh militer itu bergabung dengan dia, tapi terbangun persepsi yang kuat bahwa dia itu lebih kejam dari seorang tentara. Ya. Dia punya mesin yang menggilas oposisi. Yes. Ya. Dia punya spy, dia punya macam-macam lah yang kemudian secara sistematis turunnya indeks demokrasi kita itu tadi tidak bisa dibantahkan. Tiba-tiba juga dia keluar di pidato dan marah-marah. Demokrasi ini turun karena hati-hati. Polisi jangan begitu, ya kan? Nah, apa ini yang Anda baca? Saya khawatir kritik Anda kepada Jokowi itu ada frustrasi karena nggak bisa membaca. Ini ada paradoks ini tentang Jokowi ini. Yang Oke, sebenarnya iya. nanti kita minta Pak Anies menjawab ini. Memang akhirnya orang lihat itu, orang ingin terangkan mengapa Jokowi yang datang dari tradisi masyarakat sipil itu kok jadi otoriter gitu. Tapi kita mau terangkan sebetulnya bahwa dalam demokrasi itu soalnya bukan masyarakat sipil atau masyarakat militer. Tapi apakah misalnya Pak Jokowi mengerti tentang civilian value itu? Jadi nilai-nilai sipil dalam demokrasi itu. Nah itu rupanya yang mungkin kurang di brief oleh staf-staf dia itu sehingga timbul paradoks itu tuh. Ya. Jadi sekali lagi sebagai seorang yang sudah 7 tahun di kekuasaan, Pak Jokowi ditrain apa tidak, dia mengerti akhirnya lika-liku politik. Karena dia alami itu tuh. Ya. Dia tahu siapa yang lagi mau bujuk dia tahu siapa yang lagi puji-puji palsu itu, dia tahu siapa yang mendekat karena minta proyek. Tapi sekali lagi, yang saya nggak sepakat tadi, Fahri menganggap tiba-tiba dia jadi calon presiden. Saya tetap menduga itu bukan tiba-tiba, itu ada semacam persiapan dari oligarki untuk mengintai Pak Jokowi waktu dia jadi wali kota tuh. Jadi sebetulnya udah di ijon itu. Ini dugaan akademis ya, bukan dugaan bukan dugaan personal itu. Nah itu yang kita lihat sekarang. Pada akhirnya Pak Jokowi nggak tahu mau kemana sekarang tuh, karena ditawan oleh oligarki. Kasus terakhir misalnya, sejumlah pengusaha mbalelo dengan Jokowi, yaitu mau mengekspor batu bara. Yang sebetulnya nggak boleh karena kebutuhan dalam negeri kita untuk suplai ke PLN. Walaupun aturan untuk suplai ke PLN itu agak kacau secara ekonomi kan. Tapi kelihatannya ini oligarki justru menganggap kan lu udah gue ijon gitu. Jadi jangan lagi minta gue untuk ikut 100% pada prinsip nasionalisme itu. Karena pasar luar negeri minta 200.000 per batu bara itu tuh. Kalau 70.000 lah rugi dah. Nah ini ujian pada Pak Jokowi untuk kita lihat mampu nggak dia keluar dari tawanan oligarki itu. Nah itu jadi saya melanjut sedikit nih. Yes. Sebenarnya jarak antara Rocky dengan Jokowi itu sebenarnya jadi tidak jauh. Dari awal juga nggak jauh. Orang aja yang bikin saja. Tidak jauh ya. Karena saya melihat- Coba mic Anda dikenal. Karena saya lihat itu memang ada ada problem jarak pikiran dan itu memang kan penyakit dalam demokrasi kan. Demokrasi Yes. kan pada akhirnya kan juga tidak memilih yang ideal, tapi memilih yang disukai ya. Di dalam demokrasi rasional saja raksasa intelektual di kubu Demokrat bisa dikalahkan oleh seorang pedagang dari Partai Republik. Iya. Ya.
dan demokrasi mengulang-ulang soal itu. Makanya nanti kalau kita berbicara perbaikan sistem, sebenarnya bagaimana mempertahankan pikiran dalam negara itu sangat penting sekali. Karena tadi yang saya lihat jarak antara Pak Jokowi dengan Rocky itu adalah memang jarak pikiran. Tapi kultur kan sama, ya. Kita kalau ngomong sama Jokowi itu ya terlontar juga. Saya sebenarnya kan nggak mau, nah, gitu-gitu misalnya. Yes. Saya kan maunya nggak begitu. Jadi, nah ini ada problem begitu. Karena itu saya sebenarnya ingin melihat problem pemilu kita, lahirnya pemimpin kita ke depan itu juga ada serangkaian antisipasi yang kita mesti buat. Karena kita berada pada sistem nilai yang agak vulnerable, ada rawan gitu. Feodalisme itu dahsyat betul itu. Kemudian dangkal, ya. Kemudian sempit, itu bagian dari penyakit-penyakit kita. Ada penyakit manajerial yang saya sering katakan. Kita itu punya penyakit dalam perencanaan, tidak terlalu setia kepada rencana dan tidak mengerti apa pentingnya rencana. Karena berharap ada keajaiban di ujung. Suka begitulah, ada sistem nilai kita, ini sistem nilai sebenarnya. Lalu kita juga punya penyakit tidak mengerti beda, saya sering ulang-ulang, tidak mengerti beda sukses sama sibuk. Kita ini senang menjadi orang sibuk, tapi belum tentu suka sukses gitu. Nah yang terakhir itu tidak ngerti beda antara citra dengan kinerja. Waduh, kinerja itu boleh apa saja, tapi pencitraannya itu luar biasa. Nah ini semua menurut saya, Bung Rocky, agak kompleks. Makanya kalau kita bikin gelombang sekarang, ya Pak Anies menginisiasi kita bikin gelombang tuh, karena memang yang mau kita lawan ini sebenarnya satu reform yang agak besar-besaran, yang agak masif. Gitu. Nah itu yang makanya ya intelektual seperti Bung Rocky memang betul-betul harus ada di dapur perubahan besar itu, gitu loh. Jangan di jadi ini yang Bung Rocky yang jadi sekutu kita. Ya? Iya harus. Nah ini kan tadi beliau udah bilang oke kan, kita ini sekarang ijab kabul kan kira-kira begitu. Iya, dan saya suka menunggangi gelombang supaya nggak tenggelam. Oke. Kalau saya suka menciptakan gelombang. Nah, aku Enggak, tapi apa sih yang dibayangkan oleh teman-teman di di Partai Gelora ini tentang Indonesia itu seperti apa? Karena jujur orang sekarang selalu bicara ini mau kemana ya bangsa ini? Sekarang ekonomi buruk, demokrasi buruk, dan yang lebih berat itu kan kohesi, ya, pembelahan yang luar biasa. Gitu. Masih dia bikin partai. Masih. Gitu kira-kira. Dan bikin partainya pun kemudian dekat-dekat Jokowi. Orang lihatnya kan begitu ya, dicurigai dekat Jokowi. Ya. Kan gitu kan. Coba dijelaskan dulu ini. Pak Ketum, Kalau soal roasting dekat-dekat berlangsung seperti itu, sebenarnya kita punya banyak contoh dalam sejarah. Iya. Nabi Musa itu kan juga tumbuh dan besar di istana Fir'aun. Hati-hati nih kalau ngomong soal Musa ini. Dia mulai ngeri-ngeri sedap ini. Nabi Yusuf juga ada dalam istana. Betul. Kemudian terlempar di penjara, tapi situ balik lagi. Kan gitu. Jadi kita tidak boleh berpikir secara sederhana. Dari awal saya itu tidak melihat bahwa ada relevansi antara yang kita sebut dengan koalisi pemerintah dan oposisi. Ya. Kan faktanya Senayan sekarang juga diam semua, kan? Nggak ada, tidak ada kegaduhan di sana gitu ya. Ada oposisi setengah hati gitu Iya. ya. Tidak ada tidak ada partai yang pantas kita sebut sekarang sebagai partai oposisi. Iya, benar. Kalau media ada yang oposisi. Ada FNN. Oke, lanjut. Tapi saya punya cara pandang begini dari awal ya. Sejak awal saya pertama kali dengan Pak Harto itu dulu tahun 92. Saya baru selesai kuliah ya. Saya jadi penerjemah di konferensi non-blok dulu. Ya. Waktu Pak Harto jadi Yasser ketua Arafat non-blok. masih ada ya itu? Yasser Arafat. Saya sempat ketemu dengan Yasser Arafat waktu itu sebagai penerjemah. Waktu itu saya penerjemah untuk delegasi Irak gitu ya. Cuma Saddam Hussein tidak datang karena baru selesai perang Teluk ya kan. Saya melihat Pak Harto waktu itu dari dekat dan saya tidak salaman. Karena di kepala saya ini penuh ide tentang Pak Harto yang terlalu powerful gitu ya. Auranya Auranya mistis terlalu banget iya. gitu ya. Jadi saya cuma berdiri agak dekat, cuma memandang dari kejauhan dalam persepsi itu. Tiba-tiba waktu reformasi terus beliau jatuh dan saya relatif sering bertemu dengan Pak Habibie, ngobrol kadang-kadang pernah kita ngobrol cuma bertiga, saya jadi penerjemah untuk seorang teman yang datang ke beliau dan saya lebih bisa menyerapnya.
Karena kita tidak punya bayangan seorang Habibie yang powerful begitu ya. Tapi orang yang cerdas yang mendorong demokrasi. Setelah itu saya juga bertemu dengan Gus Dur, bertemu dengan Mega, bertemu dengan Pak SBY dan kemudian juga bertemu dengan Pak Jokowi. Ya. Ada satu hal yang saya rasakan dalam semua pertemuan itu. Kekuasaan itu sepi. Itu semua itu ilusi sebenarnya. Ilusi itu. Jadi kalau saya masuk ke istana, saya suka merasa-rasa itu. Apa sih yang membuat kita ini berebut untuk sampai ke sini? Iya kan? Karena ternyata ada satu hukum kehidupan yang berlaku. Mau sistem politiknya apa? Mau sistem politiknya demokrasi atau bukan? Ada satu hukum kehidupan yang berlaku dalam kehidupan kita. Yang namanya neraca kebaikan dan keburukan. Oke. Jadi, jika Anda mengalami neraca dan defisit, Anda akan hilang. Jadi maksudnya, kalau Anda datang kepada kekuasaan dan menyedot lebih banyak daripada memberi, kekuasaan itu berubah menjadi sumber kesepian yang dahsyat itu. Oke. Ya. Makanya yang enak waktu orang berkuasa misalnya jadi presiden itu kan cuma ramainya setelah waktu pelantikan aja gitu. Atau waktu kampanye juga. Waktu kampanye kan ramai kan. Tapi setelah itu kan Anda bekerja di ruang yang sepi sebenarnya. Tidak akan ada applause setiap saat gitu. Dan setelah itu Anda dibatasi juga masa jabatannya itu. Setelah itu Anda jadi sejarah. Anda akan pergi, iya kan? Oke. Dan setelah itu orang akan menulis tentang Anda dan sesuatu yang tidak bisa Anda bela. Iya kan? Karena yang akhirnya ditulis oleh orang adalah manfaat yang Anda berikan kepada mereka gitu. Kan itu sebenarnya intinya kan? Ya. Itu yang saya maksud dengan neraca. Ya. Jadi neraca manfaat di sini tuh loh. Kalau manfaat Anda besar waktu Anda ada dalam kekuasaan, atau Anda mendapat manfaat yang lebih besar waktu Anda dalam kekuasaan dan tidak memberi yang banyak, Anda akan menjadi orang yang kesepian gitu. Dan itu dalam bahasa rakyat, dalam perasaan rakyat itu secara otomatis terjadi. Coba lihat aja misalnya cara rakyat memandang mantan-mantan presidennya kan. Iya kan? Ya. Kita lihat misalnya waktu Pak Harto meninggal gitu ya. Tiba-tiba orang semuanya berkabung setelah 10 tahun dihujat di akhir hidupnya kan. Karena akhirnya orang kembali sadar bahwa ya dia mungkin punya kelemahan tapi manfaatnya jauh lebih banyak gitu. Sekarang kalau kita tanya misalnya gitu. Iya. Oke, nanti. Sekarang kalau kita tanya misalnya gitu ya. Ada nggak misalnya orang yang kepergiannya itu membuat Anda sedih gitu. Kedatangannya membuat Anda gembira. Kan itu menurut saya ini hal yang sangat natural sekali. natural. Iya. Ini kaidah hidup dalam keluarga, dalam dalam pergaulan sehari-hari dalam masyarakat dan seterusnya. Jadi ada satu orang yang di dalam tradisi Islam ini Bung Rocky ini. Ini kalau Bung Rocky ini syahadat langsung jadi Amirul Mukminin beliau. Dan tapi saya bilang jangan. Gitu. Jangan. Lebih banyak nggak bermanfaat. Nanti dia langsung masuk. Kita, gitu. Sekarang aja sudah disebut kadrun, apalagi kalau nanti beliau. kan kadrun plus ini. Wah. Ya. Oke, nanti saya bertanggung jawabkan. Jadi ada satu orang pemimpin yang menulis kesan spiritualnya waktu dia berkuasa. Dia bilang begini, waktu kita berkuasa kita nggak punya lawan. Waktu kita tidak berkuasa kita tidak punya kawan. Karena dia nggak punya lawan, akhirnya nggak punya kawan. Nggak punya kawan. Begitu dia pergi dia nggak punya Iya, kawan. iya, Kenapa? Karena itulah saat di mana Anda tidak bisa membela diri. Manfaat Anda lah yang membela Anda itu. Iya, tapi pertanyaannya ini apa hubungannya ya dengan Anda sekarang saya mau membawa partai ini politik? Saya mau bawa ini kepada persoalan yang fundamental dalam politik. Dari awal saya terlibat dalam politik sampai sekarang, saya tidak pernah memandang politik itu lebih dari satu cara membangun masyarakat. Gitu ya. Saya percaya bahwa masyarakat itu lebih kuat dari negara. Negara itu organisasi yang sederhana, gampang dirombak. Yang susah itu membangun masyarakatnya. Jadi coba kita lihat misalnya ya. Apa bedanya masyarakat Amerika sama Rusia? Ya kan? Di Rusia banyak pemimpin kuat. Banyak pemimpin kuat.
Tapi yang susah di Rusia itu adalah bahwa masyarakatnya tidak terlalu subur melahirkan pemimpin itu. Oke. Karena akhirnya orang didoktrin dengan ide bahwa masyarakat ini, orang Rusia hanya cocok dengan pemimpin yang kuat. Ya, ya. Jadi kita mulai mendelegitimasi masyarakat dan mengagung-agungkan satu ide tentang pemimpin yang Superman, yang hanya bisa melahirkan. Padahal enggak. Oke, ini Kehidupan bersama itu diorganisasi secara bersama. Negara itu adalah organisasi sosial. Yep. Dia harus dikembalikan kepada fungsi dasar dia sebagai organisasi sosial. Nah, jadi masyarakat yang baik itu, masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang kelahiran pemimpin di dalamnya itu terjadi secara natural dan reguler. Sehingga organisasi pemimpin ini tidak tergantung kepada satu orang. Ya, ya, ya. Oke. Iya kan? Kenapa ada orang yang perlu 3 periode, 4 periode, dan 5 periode? Karena kita tidak percaya bahwa orang lain bisa. Iya kan? Kita percaya bahwa hanya kita yang bisa. Oh ini Berat ini. kalau Iya kan? Tapi saya pengen balik dulu ini supaya agak konkret nih. Saya tahu ini tatarannya filosofis ya, Bung Anies mata ini. Tapi saya ingin kembali pada pertanyaan semula gitu. Kan ini kenapa pertanyaan tadi kenapa Anda dekat dengan Jokowi? Itu kan sebenarnya gitu. Karena gini, saya bahkan mengamati Anda cukup lama. Dulu di partai nanti yang saya lama. bantu jawabin kalau dia. Iya, Kalau dia mengelak. ini kan ini saya mesti nyebut ya, nggak usah nyebut nama. Tapi dulu ketika Anda di partai lama dan partai Anda itu menjadi bagian dari pemerintahan, dalam hal ini SBY, Anda itu sering kali sikapnya Anda bersama Fahri Hamzah itu seperti oposisi, Ya. gitu kan. Nah, sekarang ketika Anda tidak dalam pemerintahan dan sebagainya, orang sering menafsirkan orang kan maunya ya Gelora itu kalau masuk ya oposisi dong di luar pemerintah. Tapi sekarang kenapa lebih banyak? Nah, justru itu Nah, saya. itu penting Nah, untuk saya mau dijelaskan. kembali dari sini tadi ya. Iya. Karena itu saya tidak terlalu percaya dengan istilah pemimpin kuat dalam perspektif itu. Orang itu menjadi kuat karena sistem. Walaupun pemimpin kuat juga bisa menciptakan sistem yang bagus kalau dia punya niat yang lurus. Jadi setiap kali saya bertemu pemimpin, saya nggak ada satu barrier yang namanya wibawa. Mau dia saya oposisi ataupun saya berkoalisi dengan dia, menurut saya sama saja gitu loh. Oke. Pemimpin itu tidak boleh dibiarkan kesepian, tidak boleh dibiarkan sendirian. Ini Pak Jokowi kesepian. Hah? Pak Jokowi kesepian. Begitu seorang pemimpin tidak punya kritikus yang mengkritik dia kesepian. Ada Bung Rocky sebenarnya. Jadi sebenarnya Bung Rocky ini membuat Pak Jokowi nggak kesepian dong. Memang iya. Jadi sahabatnya Pak Jokowi yang sebenarnya ini dia ini. Penghibur. Coba saya atasi dulu nih Enggak, kesulitan ini nih. sekarang jomblo sakinah. Jadi dulu begini, Anda kenal gak istilah apa namanya? Apa? Bahlul. Bahlul ya apa itu? Oh iya Iya Bahlul. Ya, Bahlul. Cerita aja. Ada riwayat itu. Jadi Ya? kalau di dalam tradisi Arab dulu tadi yang disebut dengan Nadimul Khalifah. Apa itu? Semacam punakawan Iya, itu. kayak penghiburnya khalifah gitu. Penghibur Ceritanya khalifah. nih, orang kan bikin asumsi saja. Siang hari khalifah ini sibuk bekerja mengurus rakyat, jadi malam hari dia perlu perlu hiburan. Nah, selalu ada orang yang di sekelilingnya kerjanya cuma bikin cerita anekdot yang bikin khalifah itu tertawa. Itu aja kerjanya gitu. Tempat aling ngebalik. Saya lagi membayangkan itu. Anda mau berperan sebagai si Bahlul dengan Sultan Harun al-Rasyid misalnya begitu kan? Nah, Bahlul itu dulu kerjanya begitu. Oke. Ya, seperti itu. Iya iya. Jadi, Oh, oke. sebenarnya bukan itu yang diperlukan. Bukan itu yang diperlukan. Yang diperlukan seorang pemimpin itu adalah orang yang bisa diajak sparring partner dalam berpikir, yang bisa men-challenge pikiran-pikirannya sendiri. Kalau potensi itu ada. Itu betul. Tapi sebenarnya pemimpin juga bisa menciptakan. Jadi misalnya begini. Kalau saya buat pengawalan atau misalnya situasi yang membuat saya kelihatan tampak berwibawa, agak serem sedikit ya begitu. Orang kan jadi takut, malas bicara ya kan. Kan itu dari pemimpin sendiri harus ada keinginan untuk itu. Tapi kalau kita sendiri misalnya memang menutup pintu itu, ya orang juga tidak akan datang. Tapi kalau Anda membuka, orang pasti datang. Iya, iya. Sebenarnya pemimpin itu memenjarakan dirinya dengan membuat dia tampak terlalu powerful. Itu bahaya itu. Bahaya bagi pemimpin Kalau itu. bicara demokrasi kan, katakanlah Bung Rocky ketemu Jokowi, bisa kan tidak ada apa namanya gestur yang dapat menyebabkan Rocky menganggap luar biasa orang ini ngangker kan? Tapi saya mau tanya Bung Rocky Kan dulu. nggak ada, Saya kan? mau tanya dulu Bung Rocky dulu. Ah. Misalnya nih Anda ketemu Jokowi itu.
kalimat pertama yang akan Anda ucapkan buat Jokowi apa? Nah, ini menarik ini. Kalimat pertama. Ini pertanyaan Salam dari Gelora. Aku dianggap kader Gelora. Tapi serius, ini pertanyaan serius, ini menarik ini. Saya begini nih, saya Nggak pernah terpikir benarnya soal itu. Oke. iya dan ya udah ada semacam dalil yang udah selesai di kepala saya tentang Jokowi itu. Oke. Tapi kita pastikan itu sebagai dalil supaya dimungkinkan saya terangkan dalil itu kan. Nah tadi Ustadz Anies masuk dalam satu perenungan yang maha dahsyat itu karena berupaya melihat dimensi irasional dari politik itu, yaitu batin itu. Atau kata irasional mungkin nggak tepat. Dimensi yang membuat kita mengetahui bahwa ada hal yang tidak bisa diterangkan secara rasional. Saya pakai kalimat itu aja. Yaitu kemampuan untuk mengukur dirinya sendiri itu. Nah, sialnya dalam politik rasa sunyi itu hanya ada kira-kira 20 menit sebelum dia tidur itu. Selebihnya kan dia makan siang dengan siapa, yang telepon dia siapa, yang WA siapa itu. Jadi kesunyian itu jadi aneh buat dia tuh. Karena dia tahu begitu dia sunyi dia akan diganggu lagi itu. Nah, itu saya bayangkan itu juga pada Pak Harto dulu. Ya. Kesunyiannya itu tiba ketika mungkin 20 menit setelah dia bercakap-cakap dengan Pak Habibie itu, lalu memutuskan oke, saya berhenti. Itu kesunyian yang eksistensial namanya, yang akan orang kenang nanti jauh setelah peristiwa itu berakhir tuh. Nah kalau kita kaitkan misalnya dengan Pak Jokowi, tentu Pak Jokowi di hari-hari ini dia juga berpikir siapa yang akan memahami saya. Nah, itu dia saya kira. Setelah satu hari setelah 2024 misalnya. Ya. Apakah dia akan diolok-olok oleh media sebagai presiden yang apa namanya tuh istilahnya segala macam itulah yang kita sensor aja hari ini nih karena ini tahun baru tuh. Nah itu kan ada di dalam materi manusia kan, materi batin manusia. Jadi politik itu sebetulnya atau pemimpin itu dia mesti memilih tuh. Kan seperti kita punya pilihan, kita pakai fikih atau kita pakai sufistik gitu. Kalau fikih terlalu kuat, kita lembekkan dengan sufisme itu. Kalau sufisme interpretasi terlalu lebar, kita ambil bagian dari fikih supaya nggak terlalu ngaco interpretasi. Dalam Kan betul gitu kan. dalam Habib Rocky ini. Habib Rocky. Nah, wilayah ini yang membuat si pemimpin harus memutuskan komposisi antara kefikihan dan kesufistikan dia tuh. Kan itu kan apa salah saya? Tolong carikan. Ini Nah, besar ya kalau iya ini kan kita merenungkan. Ini kan terpaksa kita ngomong tentang Pak Jokowi ya. Loh, kok terpaksa? Saya Jangan cuma dong. mancing tadi. Jangan terpaksa. Gara-gara Rocky maksudnya. Iya. Itu cerita tadi kan, saya ingat satu kali kita ketemu Pak Jokowi itu. Itu cerita itu disampaikan oleh Pak Anies kepada Pak Jokowi. Ada satu hukum, Pak. Kalau pada saat kita berkuasa, dia mengutip lah anunya itu tulisan dari raja-raja zaman dahulu. Bahwa kalau kita berkuasa tidak punya musuh, itu nanti kalau kita berhenti itu kita nggak punya teman. Itu Pak Jokowi spontan, saya nggak mau nggak punya teman gitu. Sampai begitu, sampai Pak Pratik juga nimpalin gitu. Nimpalin dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Jadi intinya, jadi ini ada problem yang jauh lebih besar daripada soal Jokowi juga. Tentang kesepian tadi itu dan bagaimana orang mendekati sepinya seorang yang dipersepsikan kuat. Kenapa bangsa Indonesia itu tidak punya rasionalitas di depan pemimpinnya? Kenapa kita itu selalu mati dengan fiksi-fiksi tentang pemimpin bahwa dia menentukan nasib kita, dia memberikan kita makan, dia memberikan kita hidup. Kan itu yang saya lihat berjejer ini di sekitar presiden ini sekarang. Orang-orang itu kan tidak sepertinya menjadi teman. Ada yang mencoba meletakkan dirinya yang kalau saya lihat ya seolah-olah menjadi teman tapi di belakangnya tidak. Nah menurut saya problem pemilu tadi itu juga harus menyelesaikan problem-problem kayak begini. Iya. Harus diberi beban itu gitu loh. Karena kalau tidak kita akan terjebak. Bung Karno kurang apa? Jadi menurut Anda harusnya mekanisme biasa saja ya ketika itu sirkulasi kekuasaan. Pasti jawab begini ya. Kenapa Bung Karno seorang intelektual besar dengan ide-idenya yang luar biasa pada akhirnya jatuh di lumpur feodalisme. Oke.
Pak Harto Pak Harto. orang yang sederhana, rendah hati, ya. Seorang yang sangat merakyat. Tiba-tiba juga dijaga oleh orang supaya dia tidak jatuh sampai 30 tahun. Oke. Pak Habibie, waduh, itu yang mengharukan. Pak Anies Oke. bisa cerita bagaimana mengharukan Habibie begitu. Tapi itu orang saya bersaksi bahwa beliau adalah seorang presiden yang paling rileks setelah turun dari jabatan. Satu, rileks. Yang kedua, pada saat semua orang meminta dia maju lagi, dia bilang my time is dia bilang my time is enough. Ya. Dia peluk Amin Rais, dia bilang this is your term, Mr. Amin Rais, Mr. Rais. Tapi Pak Amin kan nggak berani kan begitu. Tapi rileks dia. Habis itu dia pergi ke masjid tuh subuh-subuh. Pak Anies ada di situ. Oh ya. Ya kita ada di rumah beliau. Ya kita di rumah. Kemudian kita hampir terjebak. Tapi Pak SBY juga begitu ya. Pak SBY juga, saya nggak tahu, kata ada cerita-cerita lain tentang Pak SBY, tapi saya nggak tahu. Pak Jokowi ini juga begitu kan. Kalau kita ketemu dengan Pak Jokowi, dia menolak semua ide-ide yang sekarang diperbincangkan orang. Tapi sebagian dari orang-orang ini berusaha meyakinkan bahwa Bapak bisa, konstitusi bisa berubah. Jadi sikap kita tentang pemimpin ini yang kacau. Inilah yang menyebabkan saya khawatir yang dari awal kita pertanyakan kualitas dari demokrasi kita dan apakah pemilu bisa menyelesaikan itu membuat kita pesimis loh. Apakah betul demokrasi ini bisa kita jaga? Mengingat usia kita hidup dalam otoritarianisme jauh lebih lama daripada kita hidup dalam demokrasi. Otoritarianisme penjajahan, orde lama, orde baru, dan sekarang kita lihat realitasnya kayak begini. Orang nggak bisa sedikit mempersoalkan instrumen di sekitar kekuasaan itu. Nah, makanya di sini perlunya kita pandang bahwa masyarakat itu harus dibuat lebih kuat dari negara. Oke. Saya pernah diundang ceramah suatu waktu di Kuwait. Di kalangan aktivis politik di Kuwait. Saya tanya, tahu nggak apa bedanya Indonesia dengan Kuwait? Itu setelah demokrasi ya. Setelah demokrasi. Ini kalau sekitar tahun 2005. Saya memberikan pelatihan di Kuwait untuk banyak aktivis politik dari banyak negara gitu ya. Kebanyakan para akademisi. Ya. Saya tanya, tahu nggak apa bedanya Indonesia dengan Kuwait? Saya bilang, di Indonesia sejelek-jeleknya orang, semiskin-miskinnya orang, begitu dia lahir, dia melek, dia punya kesempatan jadi presiden. Gitu ya. Di Kuwait saya bilang, sekaya-kayanya orang, gitu ya, seganteng-gantengnya Anda ini, sepintar-pintarnya Anda, kalau bukan dari keluarga raja, begitu Anda lahir, Anda gak punya kesempatan jadi raja. Jadi satu peluang dalam hidup Anda dipotong oleh sistem itu. Saya potong sebentar, Anies Mata. Anda membayangkan nggak sekarang kalau orang Indonesia juga ternyata berpikir sama seperti yang dipikirkan oleh orang Kuwait? Jadi 0% itu tujuannya itu supaya mimpi kita ini jangan hilang gitu. Ya. Tapi saya sejurus tadi sempat termenung Bung Rocky, jujur aja. Ini kan saya sering sekali ngobrol bersama dengan Bung Rocky ya di Rocky Gerung Official gitu ya. Kita memang orang yang paling banyak melakukan kritik terhadap Pak Jokowi. Bahkan orang bilang ini kayaknya nggak ada benernya nih Pak Jokowi. Tapi sebenarnya kemudian kalau tadi saya menyebut bahwa saya sebagai media, nggak benar kalau disebutnya media itu sebagai oposisi. Media itu tugasnya memang begitu harusnya. Dalam dunia yang demokrasi, media itu tugasnya mengontrol pemerintah, bukan menjadi penjilat pemerintah. Jadi itu bukan persoalan oposisi, tapi itu perintah dari tugas dari Jadi sebagai, sebenarnya hak yang paling fundamental dari pemimpin kepada rakyat, kita ini sebagai rakyat adalah haknya untuk mendapatkan nasihat. Oke. Coba saya terusin ya, Ya. keterangan Pak Ketum tadi ini. Ya. Kenapa kita kritik presiden? Ya. Karena ada basis yang dia ucapkan, yaitu dia akan kembali pada rakyat. Kan itu kan dasarnya tuh, seluruh pembicaraan dia selama kampanye periode pertama. Tapi itu nggak terjadi. Jadi sebetulnya kita kasih kritik karena dia mengingkari hal yang sebetulnya potensial dia lakukan. Karena ini pertama kali seorang pemimpin itu datang dari rakyat, mestinya dia ucapkan kembali konsep rakyat itu. Kan itu sebabnya tuh. Lain kalau yang mimpin itu Pak Prabowo mungkin, ya Pak Prabowo ada dalam tradisi militer yang sekaligus built-in dalam kepemimpinan dia itu yang komando mendahului percakapan.
Jadi Pak Jokowi gagal memanfaatkan momentum sejarah untuk mengembalikan fungsi rakyat secara sentral. Walaupun saya tahu bahwa konsep rakyat di Indonesia beda dengan konsep rakyat di Eropa tuh, apalagi di Prancis. Kalau kita sebut rakyat di Prancis, rakyat itu adalah hasil dari satu revolusi besar itu, sehingga pulih ide tentang rakyat. People itu artinya seseorang yang pernah memberontak dari raja tuh di Eropa. Di kita nggak begitu. Bahkan rakyat dianggap sebagai wong cilik. Jadi mental itu masih melekat di kita. Nah itu yang kita inginkan. Partai-partai harus mengevaluasi diri, paling nggak memulihkan pengertian rakyat, supaya demokrasi berbasis pada kepentingan rakyat. Nah selama rakyat itu diterjemahkan sebagai ya wong cilik, itu dia sekedar jadi mainan oligarki sebetulnya. Ada namanya gelombang rakyat. Itu pentingnya gelombang rakyat untuk memulihkan kembali Supaya rakyat kedaulatan jadi pelaku. rakyat. Yes. itu. Bukan jadi Oke. objek. Nah, jadi Nah dalam hal ini saya jadi influencer dari Gelora. oke. Jadi kita jadi sekutunya Iya, iya, iya. Bung Rocky sama Mas Hersu ini sekarang jadi influencer. Iya. Itu dia yang bagus saya kira. Pasti lah. Tapi Kalau dia yang memang- idenya bagus itu jadi Ini menurut influencer. saya memang agak unik ini Dengan teman-teman Iya. Gelora ini ya. Orang selalu dalam persepsi bahwa ini bagian dari kekuasaan, gitu ya. Orang sekarang gitu kan, positioning Partai Gelora itu sebagai bagian dari kekuasaan. Enggak, orang dibikin bingung oleh Gelora aja gitu. Ya, tapi sekarang dengan kemudian sikap Gelora ini Yes. yang akan mengajukan judicial review terhadap presidential threshold, terhadap parliamentary threshold, ini menjadi Betul. sangat menarik. Cuman pertanyaan kita yang kita balik lagi gini, ini sebenarnya Gelora dipengaruhi Pak Jokowi atau Jokowi dipengaruhi Pak Gelora kan gitu. Apapun Kalau- keterangannya, saya percaya bahwa ini percakapan pertama sebuah partai ingin minta diuji di FNN. Iya. Karena dia punya ide gitu. Iya. Jadi silakan siapa yang ketua partai mau jadi presiden datang aja ke sini. Kita Iya, juga iya. bisa bercakap-cakap Iya, iya. santai tapi Capres dengan juga konsep. dong. Capres. Iya, iya. Apalagi capres ya. Otomatis. Daftar aja. Baliho doang. Iya, iya, iya. Jadi intinya begini, Bung Rocky, Mas Hersu, ini kita mengajukan judicial review ikhlas lillahi ta'ala. Oke. Tapi satu Biar saya gampang jelasin. saya jujur sepakat banget yang soal ini, Bung Rocky, soal ini sebelum kita menutup ya, karena kelihatannya kita udah mesti dikasih tahu harus udah mengakhiri perbincangan ya. Jadi salah satu soal penghapusan fraksi tadi itu menurut saya itu salah satu ide menghormati suara dari rakyat ya. Jadi ketika kemudian mereka ini terpilih jadi nanti diharapkan, tolong saya dikoreksi, kalau ada anggota DPR dari Gelora terpilih, dia bukan lagi menjadi wakil dari Gelora, tapi adalah wakil rakyat atau konstituen yang memilih dia gitu ya kira-kira. Menurut saya ini keren. Jangan gitu. sampai nanti orang di DPR jadi diam berbayar namanya. Jadi kira-kira saya perlu jadi influencer Gelora juga bersama Bung Oke. Rocky nggak? Fatwa. Hersmeno di bagian influencer Gelora sebagai gelombang rakyat. Oke. Kalau saya Gelora sebagai gelombang apa namanya ya? Gelombang asmara. Oke. Ini oke. Saya kira kita mesti Ini akhiri itu perbincangan. kalimat dari Jomblo Sakina itu. Jomblo Sakinah. Nah, tinggal menunggu kan sekarang Bung Rocky ini mulai hari ini kan dapat julukan yang menarik tadi, Jomblo Sakinah, tinggal menunggu wadah warahmahnya. Amin. Amin. Bisa dipercepat nggak? Oke, terima kasih Bung Rocky. Ini kan kita Oke, jadi tuan rumah ya. Iya, Bung, saya lagi jadi host Terima nih. kasih Bung Anies Mata, Bung Fahri Hamzah. Saya kira kalau Anda masih bingung dengan posisi dari Gelora, kami sendiri juga masih agak bingung-bingung gitu jujur sampai hari ini. Tapi waktu yang akan membuktikan sebenarnya mereka seperti apa nih. Apakah betul bahwa Partai Gelora ini berbeda dengan partai-partai yang lain gitu? Atau sebenarnya hanya trik atau hanya gimmick-gimmick politik, itu waktu yang akan membuktikan. Tapi ini sekarang direkam, jejak digitalnya ada Ya, gitu ya. itu yang kita tagih nanti. Dan Anda akan menagih Kiper pertama ya, Bung Bung Rocky Pasti. Ya, oke. Baik, terima Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Mas. Bung Fahri, Bung Anies Mata. Itu tadi perbincangan kita bersama dengan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum. Kita akan Partai Gelora ya. Kita ini seperti kita janjikan pada Anda bahwa bukan hanya janjikan, kita juga menawarkan kepada para capres-capres yang ingin diuji sesuai dengan tesisnya Bung Rocky bahwa intelektualitas itu mendahului elektabilitas, maka silahkan datang pada kami dan kita akan dengan senang hati menguji Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tinggi. Gitu ya. Salam Oh, persen. Ya, nah, udah. Nah, ini sah ini. Ini media akan publik akan mencatat ini ya.